Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki jasa besar kepada bangsa ini. Sebagai bapak proklamator dan pendiri bangsa, sudah banyak hal diberikannya untuk Indonesia dari masa ke masa. Membicarakan sepak bola, nama Bung Karno sangat lekat dengan stadion utama yang menjadi markas kebanggaan timnas Indonesia. Tak hanya membangun infrastruktur, sang presiden melakukan beberapa hal demi memenuhi keinginan dan gairah sepak bola di tengah masyarakat. Bung Karno sangat memahami bahwa sepak bola tidak hanya sekedar olahraga biasa. Sepak bola telah mewakili kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dan menjadi alat persatuan berbagai unsur bangsa. Sepak bola menjadi bahasa universal yang menyatukan semua kepentingan dalam satu tujuan, yaitu membawa timnas Indonesia kembali ke Piala Dunia. Presiden Soekarno memahami keinginan kuat masyarakat itu dan pada akhirnya melakukan sejumlah upaya nyata untuk mulai membangun skuad Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno merealisasikan ide-idenya untuk membawa cita-cita itu bisa terwujud. Berikut cara Presiden Soekarno untuk membangun skuad Indonesia masuk Piala Dunia. Mendatangkan pelatih kelas dunia. Perkembangan sepak bola Eropa yang kala itu menjadi fenomena coba dimanfaatkan Presiden Soekarno untuk membawa pelatih bertalenta ke tanah air. Awalnya, gerakan untuk merealisasikan ide itu tak datang dari Bung Karno. Namun usulan itu datang dari seorang R. Maladi, Ketua Umum PSSI antara tahun 1950 sampai 1959. Saat itu, ia menghadiri undangan laga pada Olimpiade Helsinki tahun 1952. Maladi menyaksikan penampilan tim Eropa Timur Yugoslavia dengan pelatihnya Antun Toni Pokaknik. Maladi kepincut dan merasa bahwa permainan racikan Antun bisa diterapkan untuk timnas Indonesia. Dengan dukungan Presiden Soekarno lah yang akhirnya membuat semuanya jadi kenyataan. Bahkan pada laga persahabatan di mana timnas Yugoslavia datang ke Indonesia untuk bertanding, dengan jiwa yang besar, Bung Karno mengizinkan pengibaran bendera Yugoslavia serta pemutaran lagu kebangsaan sebelum bertanding. Singkat cerita, berkat relasi Presiden Soekarno dengan pemimpin Yugoslavia saat itu, Josip Broz, pada tahun 1954, sang pelatih yang diidam-idamkan selama ini, Antun Toni Pokaknik, berhasil didatangkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Toni Pokaknik terlibat langsung dalam memberikan dasar-dasar teknik sepak bola kepada pemain Indonesia. Ia tak hanya memberikan instruksi, namun juga semua contoh mendasar dalam dunia sepak bola. Di tangan sang pelatih, timnas Indonesia mendapatkan julukan sebagai macan Asia. Bak gayung bersambut, prestasi timnas beriringan dengan banyak digelarnya ajang-ajang besar, baik di tingkat Asia maupun dunia. Sang pelatih berhasil mengantarkan timnas Indonesia menjadi semifinal Asian Games 1954 di Manila, menahan imbang Uni Soviet pada Olimpiade tahun 1956, serta merebut medali perunggu di Asian Games 1958 di Tokyo. Pokaknik juga nyaris membawa Indonesia melangkah ke putaran Piala Dunia 1958 di Swedia. Sayangnya hampir 10 tahun masa indahnya sebagai salah satu juru taktik timnas tersukses dicoreng oleh pengkhianatan para pemainnya sendiri. Indonesia dihantam skandal suap di Asian Games tahun 1962. Aksi pengaturan skor dan suap itu diduga melibatkan sejumlah pemain timnas Indonesia. Pada akhirnya, karena merasa gagal, Toni Pokaknik akhirnya memutuskan mundur. Dalam pernyataan terakhirnya saat penyidikan, Toni Pokaknik berkata, kalau saja tidak ada skandal suap, Indonesia dapat mencapai standar internasional.
lambang Garuda di jersey Timnas Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, siapa sangka munculnya ide untuk meletakkan Garuda Pancasila di jersey Timnas Indonesia diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Bung Karno memerintahkan agar lambang Garuda Pancasila dipasang pada kostum Timnas Indonesia saat akan bertanding melawan Cekoslovakia pada tahun 1954. Menurut Bung Karno, penyematan logo itu dapat menambah daya juang pasukan Timnas Indonesia. Langkah itu kemudian diteruskan pada semua jersey Timnas di cabang olahraga lain, termasuk kontingen Indonesia di Olimpiade tahun 1956. Hingga saat ini, Timnas Indonesia menjadi satu dari sejumlah tim nasional sepak bola yang menyematkan lambang negara di jersinya. Timnas Indonesia kemudian seiring waktu juga mendapatkan nama lain, yaitu Timnas Garuda. Sebagai informasi, ada 5 negara anggota FIFA lainnya yang juga melakukan hal serupa, di antaranya Hungaria, Spanyol, Australia, Turki, dan Slovakia. Sepucuk surat Bung Karno untuk masa depan Timnas Indonesia. Dalam sebuah momen ketika Bung Karno akan melepas kepergian Timnas ke Belanda pada tahun 1965, Bung Karno berkata kepada kapten Timnas saat itu, Sucipto Suntoro. Pemain berjuluk Si Gareng itu mengaku merinding dengan kata-kata yang disampaikan Presiden Soekarno di hadapannya. Kau Gareng, lawan si Belanda itu dan tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan di tengah ekonomi yang sedang failit, Presiden Soekarno tetap mengirimkan skuad Timnas menimba ilmu di benua Eropa. Saat PSSI tepat berusia 25 tahun, Presiden Soekarno ikut merayakannya dengan mengirimkan sepucuk surat kepada lembaga sepak bola itu. Dalam suratnya Bung Karno berkata, saya melihat adalah perkembangan juga dari permainan sepak bola di Indonesia di waktu akhir-akhir ini. Perkembangan itu oleh karena PSSI mau belajar dari luar negeri dan mau pula melatih diri. Sekalipun demikian, perkembangan itu belum mencapai taraf yang kita kehendaki. Moga-moga sesudah kongresmu sekarang ini, PSSI dapat membawa olahraga sepak bola Indonesia ke arah taraf yang sejajar dengan kesebelasan luar negeri yang termaju. Sang proklamator menulis harapan mendalam bahwa sepak bola Indonesia harus terus belajar agar dapat sejajar dengan tim-tim di dunia. Demikianlah, semoga memberi manfaat.